I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Lailatul Badriah, mahasiswa jurusan akuntansi. Tempat dimana kita bisa bercerita dari hati ke hati bersama teman-teman saya Sriatin, saya Tica Padean. Nah, jadi kita di sini kan membahas tentang kehidupan kampus yang baru beralih dari masa sekolah ke kampus tuh. Nah, menurut kalian apa sih yang membedakan dari kehidupan kuliah sama pas sekolah? Kalau menurut saya sih perubahannya cukup banyak sih, karena waktu sekolah dulu kan masih tinggal dengan orang tua, sementara waktu kuliah itu saya kan ngekos sendiri. Jadi kalau waktu waktu sekolah itu apa-apa itu masih dibantu sama orang tua, kayak sarapan dimasakin kan, kita tinggal makan. Terus baju juga kadang juga disiapin kalau kita terburu-buru. Terus kalau bangun juga tuh pasti dibangunin. Dan waktu sekolah itu kan sekolah itu pasti pagi, pulangnya siang. Kalau kuliah itu kan jamnya kadang kuliah pagi, kadang siang gitu. Lebih ke mandiri ya? Iya sih. Kalau menurut kamu? Potong aja dah sih. Iya. Nah, kalau menurut saya itu hal yang paling mendasarnya itu di dunia pertemanan. Nah, kan waktu SMA kan saya sekolah itu dekat sama rumah kan. Nah, jadi teman-teman saya itu ya dekat-dekat lah dari rumah saya rumahnya. Nah, semenjak saya kuliah di Universitas Bengkulu, saya menemukan teman-teman dari provinsi lain. Kan kalian ini kan berasal dari luar provinsi Bengkulu nih. Ada nggak sih hal-hal baru yang membedakan antara daerah asal kalian dengan di sini? Ada sih, itu di daerah kami kan ini bukan daerah pantai kayak di sini. Jadi pas masuk daerah sini tuh cuacanya itu berubah, jadi panas, lebih panas dari daerah asal kami gitu. Nah, waktu pertama kali datang ke sini kan ada ini pertemuan PKK. Terus waktu mau nyapa, mau ngobrol itu juga susah karena perbedaan bahasa. Saya juga ada cerita loh. Waktu ini teman datang ke kampus, terus teman datang ke kos, dia ini ngasih lauk gitu. Dia itu ngomongnya apapun jenis lauknya tuh pasti ngomongnya gulai. Jadi aku pikir kalau gulai di tempat kami kan masakan ini ayam yang disantan gitu, yang bentuk gulai gitu kan. Nah, kalau di sini kan segala jenis lauk pauk sayur-sayuran yang dimasak itu kan namanya gulai. Tadi kan permasalahan tentang gulai itu tadi. Lalu di sini kan juga pengucapan ini saya itu kan ambo gitu ya, berbeda dari ini bahasa kami gitu. Oh, jadi perbedaannya tuh dari bahasa ya kan? Ya, bahasa, dan ya bahasa sih paling ini menonjol untuk saat ini juga. Kalau menurut kalian sendiri? Nah, kalau di tempat saya itu kan juga sama seperti Dwi kan. Nah, dingin kan, beda sama Bengkulu panas. Mungkin karena faktor daerah pantai jadi panas. Nah, iya sih. Panas dan berangin. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, kalau dari segi kehidupan sehari-hari itu yang berubah banget apa sih menurut kalian? Nah, yang paling berubah banget itu ada di diri saya, karena pada saat saya bangun tidur kan, saya itu masih dibangunkan. Kalau mau sekolah tuh pakaian masih disiapkan, masih ada sarapan di atas meja. Nah, kalau sekarang sih belajar mandiri kan. Nah, saya kan
kan di sini ngekos kan, tidak lagi tinggal sama orang tua kan. Yang sih itu sih. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Ya banyak sih perbedaannya kan. Kalau di sini kan kita harus benar-benar mandiri dan pandai-pandai mengatur diri lah, menjaga diri gitu kan. Dan banyak kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di sini tuh yang nggak pernah kita lakukan di rumah tuh kita lakuin di sini, kayak yang telat makan, begadang, terus sering main HP kalau nggak kuliah gitu waktu libur. Terus banyak ini sih ya, banyak sih perbedaannya yang terlalu ini. Itu sih. Nah, tadi kan kita membahas kehidupannya. Sekarang gimana sih matkul-matkulnya? Dibilang susah sih enggak, ada beberapa mata kuliah yang susah sih, yang baru-baru saya temui kan. Ya terus apalagi kita berdua kan dari waktu SMA itu jurusannya IPA, terus waktu kuliah ini kan jurusannya akuntansi. Jadi banyak mata kuliah baru yang kita temui dan mencoba hal baru, terus mempelajari hal baru gitu. Banyak sih yang mungkin ada sulit-sulitnya tuh, ya sulit-sulit mudah lah, mudah-mudah sulit gitu. Ya kayak belajar dari nol gak sih? Iya sih gitu. Memulainya dari awal belajarnya, banyak tantangannya gitu. Terus kan di akuntansi ini kan banyak berhitung, terus pelajarannya tuh mata kuliahnya tuh kan bisnis, manajemen, akuntansi. Untuk harapan kuliah kedepannya itu gimana sih kalau kalian? Kalau saya sendiri itu harapannya ya semoga saya itu sehat selalu dan semakin rajin dalam belajar, dan semoga nilai saya tuh terus meningkat lebih baik lagi gitu, dan dimudahkan lah ya untuk memahami semua mata kuliah gitu. Terus semoga juga kedepannya itu nggak akan ada mata kuliah yang ngulang gitu. Kalau kamu sendiri? Nah, kalau menurut saya sih harapan saya yang pertama itu pada diri saya sendiri, yaitu saya bisa menuntaskan kuliah saya. Saya bisa lulus dengan predikat cum laude lah. Nah, Amin. ya saya semoga tidak ada hambatan apapun saya dalam kuliah di sini. Nah, untuk Universitas Bengkulu, semoga bisa mewadahi saya dengan teman-teman saya yang lainnya. Kenapa kalian memilih jurusan akuntansi? Sebenarnya waktu itu saya waktu mengikuti SNMPTN itu pilihan saya bukan akuntansi, tapi karena nggak lolos jadi waktu SB saya ganti jurusan. Terus saya tuh udah banyak ini ngatur lah sama orang tua gitu, jurusan ini nggak cocok, jurusan ini juga orang tua nyaranin jurusan ini, tapi akunya nggak begitu suka. Terus nggak kayak apa sih jurusan itu tuh, terus kepikiran jurusan akuntansi karena aku juga suka angka-angka sebenarnya, tapi ya nggak terlalu suka sih, tapi ya kayaknya tuh bagus aja gitu. Nah terus lihat di searching kan di Google, lihat jurusan akuntansi tuh prospek kerjanya bagus, terus kayaknya tuh menyenangkan gitu, jadi penasaran aja ke jurusan akuntansi gitu. Nah kalau saya kan awalnya kan saya tuh awalnya saya itu milih jurusan teknik komputer kan, tapi ditolak kan. Nah pas pembukaan SPAN PTKIN saya ngambil
SNMPTN kan saya juga ada sepupu kan jurusan akuntansi. Nah disarankanlah pilihlah akuntansi aja. Terus prospek kerjanya bagus. Jadilah saya SB tuh milih akuntansi. Dan keterima deh di Universitas Bengkulu. Ya walaupun waktu SMA-nya di IPA, tapi kita ikut tes SB dan lulus, ya kita ambil aja dan kita mencoba. Mungkin itu suatu keberuntungan kan. Ya sih bisa jadi juga, dan mungkin bisa jadi itu adalah doa dari kedua orang tua, jadi kita dapat lolos dan bisa berkuliah di sini gitu. Iya kan, kata pepatah kan, Tuhan tidak akan membawamu ke sini jika kamu tidak bisa melewatinya. Apa kalian mengikuti salah satu organisasi pada kampus ini? Untuk saya sendiri sih saya belum mengikuti salah satu organisasi yang ada di kampus sih. Mungkin waktu itu ada saya berminat untuk mengikuti organisasi dan saya sudah mendaftar sih, tapi karena ada beberapa syarat yang mungkin belum memenuhi dari organisasi tersebut, jadi saya belum diterima di organisasi tersebut. Jadi untuk sampai sekarang belum masuk organisasi. Mungkin untuk di semester selanjutnya saya akan mencoba untuk masuk organisasi tersebut, karena cuman organisasi itu yang membuat saya tertarik, jadi saya ingin mengikutinya. Kalau kamu sendiri? Kalau saya sih ikut di organisasi yang bergerak di bidang kepecinta alaman. Nah di organisasi itu mempunyai sifat kekeluargaan. Nah, mengapa saya masuk organisasi itu? Karena saya penasaran bagaimana bergeraknya di alam bebas. Jadi kamu mengikuti organisasi kayak pencinta alam kan? Iya. Jadi bagaimana sih cara kamu membagi waktunya gitu? Tergantung sama kita bagaimana memanagenya aja kan. Nah, organisasi itu tidak setiap hari kumpulnya kan. Nah, di sana juga tetap. Nah, dalam organisasi itu kan mahasiswa semua kan. Mahasiswa itu biasanya tahu jam-jam kuliah. Apakah dalam masa perkuliahan ini karena kalian pernah mengalami kesulitan atau kendala, lalu bagaimana kalian menghadapi kendala tersebut? Ada sih kendala, seperti kalau kuliah ini pasti akan banyak sekali tugas, beda dengan waktu SMP gitu kan. Terus kebanyakan juga kan tugasnya berkelompok, jadi kita harus menyesuaikan diri lah dengan teman-teman satu kelompok kita gitu, berusaha untuk akrab gitu dan bekerja sama dengan baik gitu. Terus kendalanya juga itu di sini karena saya tuh orangnya agak sulit untuk bergaul, jadi untuk punya teman itu agak sulit gitu. Gimana ya, pokoknya agak pendiam, tapi nggak terlalu pendiam juga sih, tapi ya kesulitan untuk bergaul dengan teman-teman, apalagi kan di sini orangnya pasti lebih beragam jenisnya, terus berbagai daerah, berbagai bahasa, terus orang-orangnya juga memiliki kepribadian yang lain-lain gitu. Kalau kamu sendiri punya kesulitan nggak dalam masa perkuliahan? Kalau kesulitan sih udah pasti punya. Apalagi saya itu orangnya juga sulit bergaul kan, seperti Dwi tadi kan. Tapi kalau sudah akrab sama saya tuh saya beda lagi. Saya juga gitu sih, kalau udah akrab juga pasti tahu, pasti orang, oh ternyata
Bagaimana cara kalian mengatur keuangan setelah kalian itu tinggal sendiri? Kalau saya sendiri sih, walaupun berusaha hemat ya kadang kalau pengen makan ini tuh ya makan gitu, tapi sesuai mood sih. Kalau udah nipis gitu, udah kan saya dikirimnya tuh seminggu sekali. Nah, untuk akhir pekan tuh biasanya tuh pasti makannya tuh diirit-iritin, makannya tuh mie. Kalau masih awal-awal tuh makannya pasti enak sih, yang pengen dimakan ya dibeli gitu. Udah, kalau saya kayak gitu. Sama saya tuh sebenarnya juga tidak bisa mengatur keuangan kan. Nah, 1 minggu setelah ditransfer itu saya itu sering dan makan enak lah. Nah, udah 1 minggu lewat tuh lah pulang instan. Makan instan. Ya, saya sendiri juga sama. Itulah kehidupan mahasiswa yang perantau ya. Terus apa lagi? Sekarang kan kuliahnya sudah memasuki semester 2. Nah, apakah kalian pernah merasa jurusan gitu dan berencana untuk pindah jurusan? Sebenarnya bilang Kalau salah sih enggak, benar juga enggak. Nah, dibilang salah tuh akuntansi itu pilihan pertama dulu kan. Nah, dibilang benar, pusing nih ya. kalau saya sih ya waktu tes SBMPTN itu emang akuntansi pilihan pertama, kayak balas dendam gitu ya. Karena waktu SNMPTN kan saintek pilihan jurusannya, terus nggak diterima gitu. Terus waktu SB jadi milihnya di Sosum, terus Sosum tuh tertariknya ke akuntansi. Terus pas sekarang kayak kalau ngerasa pengen pindah jurusan tuh waktu ngerjain tugas gitu, pas banyaknya tugas tuh ngerasa banget kayak pengen pindah jurusan. Tapi waktu kalau misalnya lagi nggak banyak tugas tuh ya nggak ada rasa ingin pindah jurusan gitu, kayak ya relax aja gitu kan, ngikutin alurnya gitu, belajar gitu kan. Terus apa lagi ya, kalau pengen ikut ini apa, kalau pengen pindah jurusan juga mikirnya gitu bakalan semakin tua gitu kalau pindah jurusan. Terus makin mundur nggak sih ini lulusnya, terus kapan gitu bakalan ini apa, kalau lulusnya sementara kan orang tua udah mulai berumur gitu kan, harusnya kan cepat-cepat lulus supaya supaya bebannya tuh semakin berkurang gitu kan. Kalau pindah jurusan terus kan, kalau pindah jurusan pasti ulang lagi kan dari awal semesternya. Terus Sepertinya itu saja pertanyaan-pertanyaan hari ini. Saya Lailatul Badriah, undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. bye bye.